kalian usik 2 tahun lamanya. Perempuan pembantu sepertiku mungkin memang harus membagi cinta menjadi 2 atau 3. Atau membagi setiap bilik jantungku dengan kesakitan-kesakitan. Apa kalian tahu? Marilah kita sama-sama menyaksikan pementasan monolog dengan lakon Nyonya Andang Nirmala Ranita. Selamat menyaksikan. Dari cahaya kiri ku terawakkan indah hari-hari lalu di mataku tatapan yang penuh kasih. Ku ingin di malam itu kau beri daku senyum kedamaian hati yang teduh dalam rekaman, dan ku biarkan kau kecup bibirku. Ini sudah sore. Aku harus menyiapkan nyonya obatnya. Mengapa sih? Akhir-akhir ini nyonya tidak mau minum obat. Aku tidak tahu ada apa dengannya. Obat-obat itu. Aku teringat betapa marahnya nyonya padaku. Tapi kita ini manusia. Makhluk yang lemah. Kita hanya bisa berharap dan berikhtiar, bukan? Tapi kalau aku tidak memaksa nyonya untuk meminum obatnya, aku akan merasa kasihan padanya. Rasa gelisah dan kecemasannya setiap malam ketika ia tertidur, ia seringkali tiba-tiba berteriak. Oh, Gusti, obat-obat itu juga ikut membuatku merasa sakit dan dilema. Setiap hari aku dimarahi dengan matanya yang melotot tajam. Bukan manusia pun perempuan seperti kamu yang lemah. Aku adalah seorang nyonya. Nyonya Andang Nirmala Ranita. Hidup dengan bergelimang harta, kedudukan, kehormatan dan pengakuan. Aku tidak butuh obat-obatan yang kau bawakan itu. Singkirkan dari hadapanku. Bila perlu, kau buang saja semuanya atau terserahlah. Itu tidak berguna dan tidak bekerja.
merapikan pakaiannya. Mas Hendra sudah datang untuk aku ada jambang. Nanti akan saya siapkan jamu ramuan dari Sipa setelah Nyonya pulang. Tentu saja dengan rasa takut. Begitulah majikanku. Seorang wanita kaya raya dan arogan. Ketika ia sudah pergi pada pukul segini, ia pasti pulang larut tengah malam dalam keadaan linglung sempoyongan. Ya, ya, alkohol. Aku heran apa yang ia cari dengan keluar setiap malam meminum dan meneguk alkohol. Tapi pernah beberapa kali ketika Nyonya memilih untuk diam diri di rumah dan mengunci diri di kamarnya. Apa kau di sana? Mari, duduk bersama. Apa yang harus aku lakukan pada diriku sendiri? Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Aku tidak ingin menjadi seperti yang sekarang ini. Aku ingin menjadi seperti yang dulu. Apa kau tahu? Sekarang ini aku sangat kelelahan. Aku bagaikan seonggok benang kusut yang terombang-ambing di laut dan tenggelam ke dasar. Memerlukan energi untuk hidup. Dan itu sangat menguras sekali. Hingga membuatku kelelahan. Air mata. Malam ini terasa lebih panas dari biasanya. Ia keluar sedikit demi sedikit. Meski sudah kupaksa untuk keluar sekaligus agar aku tidak menunda-nunda lagi kesedihan ini.
Haning tidak berumur panjang. Ia tidak bisa memegang teguh cintanya kepada satu-satunya perempuan yang ia kasihi. Dan akhirnya, ia memilih pergi meninggalkan keluarganya. Nyonya, dan satu-satunya perempuan di hatinya pada badai yang lalu. Setelah 4 hari, 4 malam tanpa kabar, kabar yang tidak ingin didengar siapapun datang. Bahwa Mas Haning ditemukan tenggelam di dasar laut dalam keadaan tubuh terhimpit kayu dan bongkahan besi kapal. Tim penyelamat menemukannya dalam keadaan dada yang remuk dan selembar kain dari pemberian dari perempuan. Semua orang berduka, isak tangis di mana-mana. Nyonya pun tidak mampu lagi membendung kesedihannya. Ia menjerit sejadi-jadinya dan menaruh dendam pada perempuan yang dibawa mati oleh Mas Haning. Jangan, Mas. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Akulah yang kau butuhkan. Akulah yang kau cintai, bukan dia, bukan sama sekali. Kau adalah satu-satunya orang yang tidak pantas hidup dan bersanding dengan Mas Haning. Dimanapun kau, aku akan mampu mengendus keberadaanmu dengan darah jelatamu. Aku rela menumpahkan darah ini demi melihat darahmu bercucuran di tanah dan di laut luas. Bila perlu, laut tidak lagi berwarna biru tua atau biru muda. Biar ia memerah dengan darahmu hingga kuarungi ia sampai hatiku puas. Lepas tak bersisa. Kejaman seorang perempuan aku saksikan. Tepat pada kematian seorang laki-laki bernama Faisal Hansusiono. Nyonya seperti harimau Sumatera yang kelaparan. Dendam yang ia pendam selama ini. Entah kapan dia akan memunculkannya. Perempuan yang bengis, bukan? Oh iya. Bagaimana jika aku juga tahu? Mungkin aku akan berkabung beberapa bulan saja. Katakanlah 3 sampai 4 bulan. Buktinya aku sudah memiliki seorang putra. Aku tidak ingin hidup seperti perempuan itu. Belum menikah sampai usia tua. Entahlah. Aku tidak ingin di hari tuaku nanti tidak ada yang mengurusku. Hidup tanpa seorang anak. Tidak seperti perempuan yang egois dan arogan.
mendengarkan Nyonya dengan iya. Memang betul. Ini jauh dibuka. Mama boleh cek ibunya. Ini perasaannya. Jiwanya lah yang sakit. Sudah kukatakan. Ia seringkali berteriak tiba-tiba, bersedih dan mengurung dirinya di kamar. Tapi, lebih berbahaya adalah ketika Nyonya datang larut malam dalam keadaan mabuk tak sadarkan diri dan memporak-porandakan rumah ini. Aku membuka pintunya dan menidurkan Nyonya di sofa. Ia datang bersama dengan seorang laki-laki yang menjemputnya tadi, Hendra. Seorang laki-laki yang baru berusia 27 tahun. Dan ayahnya adalah seorang pemuda desa yang meninggal karena keras kepalanya mampu mengangkat tumor di otaknya. Pada malam itu, saat terakhir kali ia berkencan dengan anakku Hendra, Nyonya murka di atas kepala. Dan dia tiba-tiba tertawa. Tertawa di atas kebengisan yang dia hadapi. Kau sungguh bodoh telah meninggalkanku, Mas Hanim. Lihatlah. Lihat itu. Kain yang kau bawa mati sampai ke dasar laut. Yang membuat tanah meremuk itu. Setelah aku pajak di atas kematianmu dan lupa. Untuk mengenang pengkhianatanmu. Kekasihku, Hendra. Lihatlah. Lihat perempuan itu. Dia adalah perempuan yang telah merenggut cintaku satu-satunya. Cinta Mas Hanim. Seharusnya menjadi miliki seorang. Tapi ternyata perempuan dengan darah jelasnya itu telah mendapatkan hati Mas Hanim. Orang perempuan konglomerat kaya raya. Dan dendam yang selama ini diucapkan jauh dalam dirinya meledak
mengancamku dan anakku Hendra. Hendra berkali-kali berteriak dan menyuruhku untuk pergi. Tapi dengan dingin nyonya menusuk jantung anakku. Lagi-lagi aku harus menyaksikan darah dari orang yang aku kasihi. Kisah-kisah seorang ibu seperti ini. Ada yang mau menopang. Dan kemudian masih saja tertawa dan berkomat kami. Oh, bahkan sudah bawa obat-obatan yang selama ini kau minum. Dan anakku yang kata ini sudah tidak bisa lagi sembuh hanya dengan obat-obatan tradisional dari sedukun-dukun satu itu. Dan sekali pasti aku sudah mengetahui siapa yang sebenarnya. Aku anakku sendiri. Malam itu aku dan biarkan dia mabuk sejadi-jadinya. Dan mulai bercerita pada dirinya sendiri. Dan juga siapa yang sebenarnya. Dia menyintaiku dengan wajahnya yang penuh kehangatan. Aku berusaha untuk melarikan diri. Tapi cacatku ini meradang dan merasakan sakit yang sangat teramat. Ah! Dan dengan cepat nyonya berada di atasku. Dia ingin menusukku dengan keris yang dipegangnya. Aku dengan kondisiku yang seperti ini mencoba untuk mengambil kain yang kuberikan pada Mas Hanif. Ku tepis tangannya dan kulilit dia dengan kain ini. Jahanam! Kau yang telah merusak kita kami. Seharusnya kau saja yang mengalah setelah semua kemewahan hidup yang kau terima. Sebenarnya kaulah yang sakit. Kaulah yang seharusnya minum obat-obatan itu. Dengan cepat aku mencoba untuk mengambil keris yang ada di tangan. Tapi panjang. Aku langsung menusuknya di lehernya. Malah aku berdengung lagi.
perwakilan dari SMA Negeri 1 Mataram Teater Senja. Sekali lagi, mana